Nah, oke. Jadi pada pertemuan ini saya akan bahas mengenai pengenalan data. Materinya apa saja? Ada deskripsi dari data, kemudian data readiness ya, kesiapan data, data taksonomi, data preprocessing, dan nanti kita bisa diskusi. Oke, kita mulai dari deskripsi data itu sendiri ya. Apa sih data? Nah, data ini adalah bahan utama dari business intelligence ya, data science, dan business analytic gitu. Data ini sebenarnya kalau kita olah, dia bisa menjadi informasi. Setelah kita olah lagi, dia bisa menjadi insight, kemudian akan menjadi knowledge. Nah, inilah yang menjadi piramida dari data itu sendiri ya. Data kita olah, dia menjadi informasi, kemudian dia bisa menjadi insight, kemudian bisa menjadi knowledge gitu. Nah, kalau tidak ada data, kita tidak bisa melakukan yang namanya business intelligence atau data science atau business analytic begitu. Nah, kemudian ukuran data. Data itu bisa kecil ya, data bisa berukuran kecil, data juga bisa berukuran sangat besar gitu. Data bisa terstruktur, bisa juga tidak terstruktur. Kemudian data juga bisa merupakan batch-batch atau potongan-potongan yang kecil, dan data juga bisa menjadi sesuatu yang potongan-potongan yang besar begitu. Nah, ini jadi ukuran data itu ya beragam. Kemudian bagaimana sih proses data itu menjadi knowledge gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa data itu dihasilkan dari bisnis proses ya di sini. Data itu dihasilkan dari bisnis proses ya. Bisnis prosesnya ditangkap oleh apa saja? Dia bisa ada dari ERP ya, sistem ERP, sistem CRM, sistem SCM gitu. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dalam sebuah industri atau sebuah perusahaan gitu ya, atau sebuah bisnis gitu. Nah, ada lagi bahwa data itu bisa berasal dari sosial media atau internet gitu. Dari Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Plus, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sumber-sumber data. Ada lagi namanya mesin atau Internet of Things ya. Internet of Things ini adalah alat-alat device-device yang terkoneksi dengan internet. Nah, contohnya apa? Misalkannya CCTV ya. CCTV, tangkapan hasil dari CCTV itu disimpan di internet gitu. Nah, itu datanya menjadi sesuatu yang disimpan gitu ya, menjadi sebuah data gitu. Nah, kemudian entah itu juga misalnya adalah di AC gitu ya, kondisi AC, smartphone, kemudian smart TV dan lain-lain gitu ya. IoT ini bisa menjadi sensor sumber data gitu ya. Nah, datanya tuh kemudian kita simpan di data storage ya. Ini digabungkan semuanya dalam data storage gitu, disimpan. Dan ada juga yang namanya data protection. Artinya, data-data ketika sudah disimpan di sini itu tidak bisa diubah lagi gitu ya. Tidak bisa diubah, tidak bisa artinya aman gitu. Nggak ada orang yang bisa memanipulasi isi datanya lagi gitu ya. Nah, kemudian baru dari sini kita melakukan yang namanya analytics gitu. Nah, analytics ini bisa berupa dihasilkan untuk entah itu business intelligence, entah itu data analytics, entah itu business analytics gitu ya. Jadi memang ini berbeda, tapi artinya data tersebut bisa kita lakukan analitik, kita analisis untuk dengan prosesnya itu adalah testing, build, kemudian validate gitu. Nah, nanti hasil dari proses analitik inilah yang ada, entah bisa jadi pattern ya, pola, trends, kita ketahui trendsnya seperti apa, atau juga knowledge baru gitu. Knowledge itu pengetahuan baru yang bisa digunakan oleh end user gitu. Nah, data representation. Jadi sebenarnya data ini seperti apa sih representasinya? Jadi data itu bisa bisa beragam macam ya. Dia bisa seperti tadi, bisa kecil, bisa data yang besar, bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur gitu. Oke, nah kemudian kesiapan dari data readiness ya. Nah, apa sih ketika kita mau, karena gini, ketika kita mau melakukan business intelligence, kita mau membangun business intelligence atau kita mau membuat data analytics gitu ya. Nah,
hal yang paling utama itu ya tentu adalah data. Data yang seperti apa sih yang harus atau yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ada berapa ya ini? 10. Ada 10 level kesiapan dari data. Jadi kita bisa menganggap bahwa data ini siap untuk dianalisis itu berdasarkan 10 hal ini. Nah, yang pertama apa? Data source reliability gitu ya. Jadi tentu ditanya apakah data source-nya, sumber datanya ini reliable dengan kebutuhan dalam industrinya atau tidak gitu ya. Artinya gini, ketika kita mau menganalisis sesuatu, harus ditanya dulu, ini kita mau menyelesaikan masalah apa sih gitu ya. Nah, masalah itulah yang kemudian harus dicari datanya. Apakah data yang ada ini bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak gitu. Nah, itu reliability dari datanya itu. Apakah datanya ini data source yang ada ini bisa sesuai gitu untuk menyelesaikan problem itu atau tidak gitu. Nah, kemudian content akurasinya ya. Jadi akurasi dari datanya. Ini seperti apa akurasinya gitu. Jadi harus dipikirkan juga tentang akurasi dari data itu gitu. Kemudian data accessibility-nya. Misal, saya mau menyelesaikan kasus A gitu ya. Tapi ada nggak datanya? Ada. Di mana? Di pemerintah. Nah, kita bisa nggak akses datanya gitu. Nggak bisa ya, harus itu karena private gitu kan. Pemerintah tidak open untuk data itu. Ya sudah, berarti kita tidak punya akses untuk data itu. Nah, ini jadi perlu diparkirkan. Nah, atau misal datanya ada di mana? Di sosial media. Bisa nggak kita ngakses datanya? Bisa sih, tapi harus request dulu API-nya. Ya udah, kita request API-nya. Itu artinya accessibility dari datanya itu seperti apa gitu ya. Kemudian security dan data privacy-nya. Nah, ini harus hati-hati karena contoh ya, ketika kita misalnya pakai data sosial media. Nah, ini harus dipikirkan privacy-nya bagaimana gitu kan. Kemudian security-nya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah pakai datanya gitu, terus kita blow up ke perusahaan atau ke pemerintah atau ke industri, ternyata datanya ini data yang privacy gitu, menyalahi aturan dari privacy kepemilikan dari data itu gitu ya. Nah, misalnya yang punyanya, saya ini nggak mau nih datanya di analitik gitu. Nah, itu nanti bisa terkena hukumnya gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi harus dipikirkan pertama reliability-nya, kemudian akurasinya, accessibility-nya, security dan privacy-nya. Nah, selanjutnya data richness-nya ya. Jadi kekayaan datanya. Jadi kita harus pikir ini datanya isinya apa saja sih gitu ya. Ya, kontennya itu isinya apa aja. Apakah hanya terdiri dari satu variabel saja gitu ya, atau memang ada beberapa variabel, yaitu ada banyak variabel. Nah, nanti dipikirkan lagi reliable nggak dengan kasusnya, kira gitu ya. Jadi ini saling terhubung ya gitu. Jadi tentang isi datanya apa saja, terus konsistensi datanya, apakah konsisten data tersebut selalu ada, misal tiap bulan ya, tiap tahun atau tiap hari gitu, tiap hari nggak nih datanya tambah gitu ya. Konsistensinya seperti apa? Karena jangan sampai di bulan pertama dia muncul, bulan kedua hilang datanya, nggak ada datanya sama sekali, bulan ketiga ada lagi, bulan keempat ada gitu ya, bulan kelima nggak ada gitu ya. Artinya ini nggak konsisten dari bentuknya, dari keadaannya ya, keberadaan datanya itu tuh nggak konsisten. Kemudian dari jenis variabelnya, variabelnya di bulan pertama variabelnya ada ABCD, di bulan kedua misalkannya munculnya BCDE, nah bulan ketiga CDE gitu. Nah, itu nggak konsisten, berarti variabel-variabelnya itu berubah-berubah terus. Nah, itu nggak konsisten. Gimana kita mau mengolahnya kalau seperti itu? Terus ada data currency atau data timelines gitu ya. Jadi kita harus pikirkan juga keberadaan datanya itu seperti apa ya. Apakah tiap bulan, apakah tiap hari ini ada konsisten datanya muncul terus gitu ya. Jadi data-data ini harus bisa
continue sih, baiknya memang continue gitu ya, supaya kita bisa mengolah datanya ini, entah itu kita lihat trennya gitu dan lain-lainnya. Kemudian granularity ya, jadi ini itu adalah kedetilan detil dari datanya itu sendiri gitu ya. Seberapa detil sih? Karena biasanya gini, misal di pemerintahan ada pemerintah yang open data gitu ya, tapi data di situ tuh udah hasil di proses gitu, artinya udah nggak detail lagi datanya. Nah kan sulit, misal kayak Badan Pusat Statistik gitu ya, data di sana open gitu, terus kita ada demografi masyarakat gitu ya, demografi masyarakat itu udah bisa di kecamatan A total laki-laki ada berapa, kecamatan B total laki-laki ada berapa gitu kan ya, terus umurnya berapa dan jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah itu udah diolah gitu, udah dihitung. Nah ini baiknya memang kita mendapatkan data-data yang detail atau yang memang sangat ya belum diolah gitu. Nah kemudian data validity dan relevansinya ya, valid nggak sih datanya gitu ya, ini bisa dipercaya nggak sih datanya, bener nggak sih datanya gitu ya, terus nanti relevan nggak sih datanya ini untuk kita gunakan untuk memecahkan kasusnya kayak gitu ya. Ya ini ada 10 level yang harus kita pikirkan, apakah data itu bisa untuk kita gunakan untuk analisis atau tidak begitu. Nah kemudian data taksonominya ya. Nah ini jadi jenis data itu ada 2, ada struktur dengan tidak terstruktur atau semi struktur. Nah kalau yang terstruktur itu sudah biasa kita gunakan ya, misalnya kalian di basis data pakai SQL ya, pakai MySQL. Nah itu adalah data-data yang terstruktur, artinya udah ada label, udah ada tabelnya, ada kolom, udah ada baris gitu ya, itu tuh udah terstruktur, bentuknya tabel gitu, tuh terstruktur. Ada juga yang datanya tidak terstruktur, unstructured atau semi structured data gitu ya. Kalau yang unstructured itu dia datanya tuh contohnya kayak teks, kayak dokumen ya, dokumen teks-teks yang ada di dokumen atau di web gitu. Nah, misalkannya kalian di e-commerce gitu ya, itu kalian klik button login, kemudian setelah login kalian masuk ke dashboard, dari dashboard kalian ngeklik button search gitu. Nah itu button perjalanan kalian dalam web itu tuh bisa disimpan oleh si e-commerce itu. Nah hasil datanya bisa berupa data yang semi structure atau unstructured gitu. Kalau yang structure data ya tentu kayak SQL ya, PostgreSQL, MySQL itu semuanya terstruktur. Kalau yang unstructured itu contohnya misalnya ya video, teks, audio ya data-data itu atau latitude longitude ya itu latitude longitude itu struktur ya karena disimpan di table. Tapi continuousnya tuh enggak gitu. Jadi kalau misalnya posisi kamu rumah di mana gitu ya, ada satu titik. Nah itu bisa kita simpan di tabel data terstruktur. Tapi kalau misalkannya perpindahan kamu, perjalanan kamu dari Jakarta ke Bandung, nah itu bisa jadi data yang tidak terstruktur karena perpindahan kan latitude longitude-nya disimpan terus. Nah itu bisa lain ya, bisa ada graf gitu ya, bisa ada ya audio video dan lain-lain gitu ya bentuknya. Nah kemudian struktur data. Nah struktur data ini biasanya dia terdiri dari kategorikal sama numerik gitu ya. Terus kategorikal ini, kalau kategorikal itu dibagi menjadi nominal dan ordinal. Sedangkan numerik data itu bisa menjadi interval dan rasio gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi kalau yang kategorikal itu nominal dan ordinal, numerik itu ada interval dan rasio. Oke, kita lihat apa sih ini itu gitu ya. Nah ini ya terstruktur. Nah data terstruktur kategorikal itu ada nominal, ordinal. Yang numerikal itu ada interval dan rasio. Kalau yang unstructured dia bisa bentuk teks, multimedia ya, bisa image, audio, video, kemudian bisa XML atau JSON gitu bentuknya. Nah, kategorikal itu contohnya gimana sih, seperti apa? Nah, kategorikal itu adalah data-data yang berupa label ya, terdiri dari banyak label yang digunakan untuk membagi spesifik kelompok ya. Contohnya kayak ras ya, jenis kelamin, kelompok umur, kelompok educational gitu kan. Terus kalau nominal seperti apa? Kalau nominal ini adalah yang bisa measurement ya, artinya dia itu sesuatu yang ada urutannya tapi tidak bisa diukur gitu, tidak bisa dihitung. Contohnya marital status ya, kayak single, married, divorce. Nah yang digunakan itu nih satu itu artinya single.
2 itu married, 3 itu divorce. Nah, nominalnya itu yang ini yang 1. Jadi di dalam datanya itu kita akan simpannya 1, 2, 3 gitu loh. Kalau categorical data kan dia ya kayak jenis kelamin ya, misalkannya laki-laki atau perempuan. Nah, itu kategorikalnya gitu. Nah, ini juga sebenarnya dari kategorikalnya itu bisa diubah menjadi nominal selama kita mengubahnya menjadi angka seperti ini gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ordinal gitu ya. Kalau yang data ordinal ini adalah data-data yang dia kelompok tapi merepresent terhadap ranking gitu ya, ranking atau urutan, ordering gitu ya. Jadi kayak contohnya credit score. Nah, ada 1 low, 2 medium, 3 high gitu. Nah, ini tuh ada ukuran, ada levelnya gitu. Kalau 1 level tuh 1 itu ya low, 2 itu medium. Jadi semakin naik tuh semakin tinggi. Jadi ada nilai, ada sesuatu rankingnya gitu ya, ada orderingnya. Nah, kalau numeric data itu adalah nilai numeric value ya, angka yang bisa kita hitung, bisa kita biasanya bisa dijumlahkan gitu ya. Itu numeric data gitu. Nah, contohnya kayak ini ya, contohnya household income ya, number of children gitu ya. Kalau age sebenarnya bisa masuk ya numeric data juga sih gitu ya. Artinya angka ini adalah hasil dari tanggal lahir, misalnya hasil nilai dari tanggal lahir gitu. Nah, terus nanti kita rata-ratakan umurnya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi angka bentuknya 25 umurnya atau 70 gitu ya, kayak gitu. Terus ada lagi travel distance gitu ya. Ini terus temperatur gitu ya. Nah, ini gitu ya, kayak gitu. Ini adalah angka-angka bentuknya numeric data yang apa ya namanya, numeric data yang memang bisa dihitung kayak gitu. Kemudian ada lagi data yang berupa interval ya. Ya, ini contohnya ini juga interval data bisa dihitung ya dalam interval scales gitu ya. Contohnya seperti ya temperatur gitu ya dalam scale Celsius gitu. Misal kalau ruangan gitu ya. Ruangan itu kan sebenarnya suhunya itu antara 26 sampai 32 misalnya, 26 sampai 30 Celsius. Nah, itu kan range-nya kan gitu. Range-nya misalnya di Indonesia ya seperti itu, range-nya seperti itu gitu ya. Ada scale-nya, ada intervalnya. Kemudian rasio data gitu ya. Rasio ini include measurement variables commonly found in the physical sciences and engineering. Bisa mass, length, time, plane angle, energy, electric charge dan lain-lain gitu. Oke, nah data itu ketika kita dapatkan itu nggak bisa langsung kita olah, kita analisis. Kita butuh yang namanya data preprocessing gitu ya. Nah, di sini kita akan ya sedikit pengenalan saja sih sebenarnya. Apa sih data preprocessing itu? Nah, jadi data preprocessing ini supaya data bisa dianalisis itu kita perlu melakukan data preprocessing, yaitu mengkonversi data raw real world data ya, data yang mentah yang baru kita dapatkan dari dunia nyata ya, yang kita proses, kita ubah supaya menjadi keadaan yang siap untuk dianalisis gitu, yang siap untuk diimplementasikan dengan metode-metode analitik, entah itu algoritma analitiknya, entah itu metode lainnya begitu ya. Jadi jangan berpikir ketika saya udah punya data maka itu akan langsung bisa kita analisis. Nah, tidak ya. Ini butuh ada tahapan-tahapannya untuk bisa menjadi data yang well refined gitu ya, yang siap untuk dianalisis. Nah, tahapannya seperti apa sih data preprocessing ini? Jadi raw data, jadi data-data yang mentah ini kita consolidation, kita gabungkan gitu kan. Mungkin karena ada yang datanya saya dapat dari internet, dari sosial media. Yang ini datanya saya dapat dari dari divisi itu, misalnya divisi keuangannya bentuknya structure gitu. Kalau di internet saya dapatnya unstructured gitu. Nah, tapi ini datanya harus digabungkan gitu kan supaya variabelnya saling mendukung gitu ya, supaya informasinya lengkap. Nah, ini data consolidation. Kemudian ada tahapan data cleaning gitu ya. Nah, ini data cleaning, dibersihkan datanya gitu ya, kita pilah gitu kan. Sebenarnya mana sih yang dibutuhkan gitu, mana yang tidak dibutuhkan variabelnya gitu. Nah, setelah data cleaning dibersihkan, kita
namanya data transformation. Nah itu ya contohnya misal kayak kalau di data transformation itu data aslinya misalnya saya dapatnya tanggal lahir nih, saya butuh nih mentransformasikan datanya menjadi umur gitu. Nah artinya harus diubah gitu dari bentuknya format datanya date, tanggal kan, tanggal lahir ya bentuknya date gitu ya, tanggal bulan tahun kita ubah menjadi satu numerik data yang isinya ya mungkin antara 25, 30 dan lain-lain gitu ya. Artinya itu perlu diubah, data transformation. Kemudian data reduction. Nah, data reduction ini adalah pengurangan jumlah ya gitu. Jadi direduksi, apakah semuanya memang harus digunakan atau enggak sih gitu. Atau kita mengubah datanya menjadi jadi dari 10 variabel kita reduksi menjadi 5. Tapi dengan tidak dihapus sih sebenarnya gitu. Tapi ini kita ubah, jadi kita ubah reduksi datanya supaya jadi 5 variabel gitu dan lain-lain. Nah, nanti baru jadi well form data yang sesuai untuk diimplementasikan terhadap algoritmanya gitu kan. Karena ada algoritma yang cuman bisa ngehandle data bentuknya angka. Nah, itu artinya gimana nih data-data yang raw data itu teks-teks ini kita ubah jadi angka. Nah, itu kan harus seperti ini. Kita melewati tahapan ini dulu gitu. Nah, ini tahapannya ya, jadi kayak raw data gitu ya, data source-nya dari mana aja nih, bisa dari OLTP, dari web data gitu ya, legacy database, social data, nih itu macam-macam gitu ya. Nah, terus data consolidation itu ada apa saja, ada collecting data, selecting datanya, integrating datanya gitu ya. Kemudian data cleansing, bisa impute value, reduce noise, eliminate duplicate, kemudian kita transformasi, kita normalize, kita discretize, kemudian kita create attribute gitu ya gitu. Terus data reduction, kita reduce dimensionnya, reduce volumenya, balance datanya dan lainnya. Nah ini apakah semuanya harus dilakukan? Nah bisa jadi enggak, jadi sesuaikan mana yang dibutuhkan oleh si proses analitiknya, kira-kira begitu. Nah nanti ini ada tahapan yang lebih detail lagi ya, kayak data consolidation itu misalnya kalau ini untuk data-data yang berbentuk terstruktur ya. Kalau udah terstruktur ya bisa SQL query, software agent gitu ya, nih seperti ini. Nah kemudian data cleaningnya ini bisa macam-macam, karena data cleaning itu artinya kita bersihin ya, kita sapu-sapu. Nah tuh sapu-sapu tuh seperti apa, kita cleaning tuh yang cleaning seperti apa, kita harus lihat dulu, analisis dulu gitu ya, apakah ada data yang hilang gitu ya, missing value. Nah kalau missing value artinya harus seperti apa metodenya. Tapi ada juga yang ternyata ini adanya data yang ada noise-nya nih gitu ya, datanya ada banyak noise-nya. Nah kalau noise, nah seperti apa sih harus diselesaikannya gitu ya. Ada juga yang ternyata ini kita ketemu nih erroneous data gitu. Nah kalau ini seperti ini ada outlier-nya gitu ya. Nah itu harus seperti apa sih, artinya datanya nggak konsisten dan lain-lain gitu ya. Nah itu harus seperti apa, karena missing value dengan tidak konsisten value-nya itu berbeda gitu, dan implementasinya pun juga berbeda gitu. Nah terus kalau data transformation gitu ya, pengubahan data dari misalkannya dari data yang continue menjadi yang discrete. Nah ini harus seperti apa sih gitu. Terus kita normalize ya, kayak tadi ya, misalnya data suhu ruangan gitu. Suhu ruangan itu kan antara 26 gitu ya, misalnya 25 deh ya, atau 23 gitu ya, 23 sampai misalkannya 32 gitu atau 33 gitu. Nah itu kan berbeda di setiap kota di Indonesia pun juga berbeda-beda. Nah ini harus dinormalize dulu gitu, karena nggak mungkin ada 0 gitu, 0 derajat itu nggak mungkin di Indonesia gitu ya, kecuali di Irian Jaya gitu ya, di Papua. Nah cuman kalau di kota-kota besar kan nggak ada yang 0 derajat tuh, kan nggak ada di Indonesia gitu. Nah kita harus normalize dulu gitu. Nah normalize-nya gimana caranya, nah itu kayak gitu. Terus data reduction, nah ini kita mau mereduksi apa nih gitu, atributnya kah, jumlah records-nya gitu kan, karena bisa jadi ya ada datanya, ternyata ada datanya nih nggak seimbang nih gitu. Itu harus dilakukan sih, metodenya seperti apa gitu. Begitu, oke. Sampai sini ini materinya seperti itu.